Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam tangpol. Kembali lagi bareng gua Ardi. Kali ini gua mau ngenalin ya kan. Apa nih? Ada apa nih? Ya, ntar dulu Tiba-tiba lah. ditodong nih. Gue tiba-tiba ditodong nih, kaget nih. Ntar dulu gua ngenalin dulu. Oke. Nah, jadi gini ya kan. Oh. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih, beberapa reels di Instagram Tangpol itu ada orang nih ya kan yang suka jadi kayak foto sampul terus sebagainya, penasaran kan siapa sih itu ya kan, nggak pernah lihat. Nah, kali ini dengan konten perdana nih podcast Tangpol anjay. Perdana nih, jadi perdana nih. Perdana, Bo, Oke. perdana. Kita juga belum punya tagline sebenarnya mah ya kan. Nah, tapi kebetulan lah ya kan, kebetulan perdana. Terus mungkin teman-teman juga penasaran kan siapa sih itu di list Tangpol ya kan. Ya, jadi spot sampulnya ya kan, pas camping siapa gitu kan. Hah? Aping. Oh, Intan. Nah, itu. Ntar dulu kawan, ada sedikit selangan. Jadi gini, ini gue mau ngenalin nih ya kan, salah satu yang tadi gue bilangin, salah satu founder lah, atau bahasa Indonesianya pendiri. Waduh. Gitu. Kayak ada beban gitu ya. Ya. Nih gue kenalin nih ya kan, temen gue ya kan. Say hi buat sahabat-sahabat Tangerang Volume. Ya. Oke. Like, subscribe nih channelnya nih ya. Jangan Ya. lupa nih buat ngedukung musisi-musisi Tangerang juga nih. Jangan dulu ngegas, gue kenalin dulu. Enggak. Iya, gua pengen ini aja ke teman-teman biar dukung channel ini gitu. Ya, benar-benar. Nah, ini namanya siapa, Bud? Gue Budi. Nah, Boleh dibilang belajar bareng lah dulu sama Ardi Ya. dari awal belum bisa musik, bareng banget lah sama dia pokoknya. Benar. Jadi ini namanya Budi Setiawan. Ya gimana, Bud? Kabar, Bud? Halo. Alhamdulillah baik nih. Ini thank you banget nih udah mau mampir nih. Wes. Orang jauh nih. Gue kaget tiba-tiba ditodong, jadi nggak ada persiapan sama sekali nih. Ya, emang benar ya kan. Gimana, Bud, kabar tadi? Baik ya, Bud ya? Alhamdulillah baik. Ya, kayaknya canggung banget gua sama lu ya. Iya nih, gimana Ardi sendiri baik nih? Gua sih gini-gini aja, Bud. Oke. Ya kan. Lu gimana nih? Sorry kemarin emang jarang gabung karena kemarin fokus ke keluarga. Oh, Tapi iya. sekarang kalau mau berisikin kampung-kampung orang udah bisa kok. Sekarang udah siap gaspol lagi. Ya, jadi mungkin teman-teman kenapa gua ke rumah Budi ya kan. Ya, salah satunya itu kan emang beberapa tahun ini emang yang jarang kelihatan ya di lapangan atau di Instagram atau media sosial Tangpol ya cuma Budi doang ya kan. Makanya gue sekarang dia lagi free. Sorry nggak ada waktu, guys, teman-teman ya sorry kan. banget. Sekalian lah gue ngenalin buat teman-teman. Terus dia juga kapan nih gini ya udah ayolah gue coba bikin konten podcast buat Tangpol udah perdana. Ya gue langsung ke Budi nih salah satu. Ya Budi bener-bener perdana nih. Ya, perdana banget, Bud. Perdana banget pokoknya mah. Penghormatan banget nih. Ya. Jadi gimana, Bud ya? Lu selama ini ya kan kita kan Apa nih? hampir kita udah bukan nggak ada komunikasi Ya, mah ada ya. ada. Cuma jarang Alhamdulillah. di kegiatan Tangpol. Ya. Hampir dari mulai tahun 2019 kalau nggak salah ya, sejak Basecamp Desop kita muncul pindah ya. 2019 terus 2021 2020 21 22 nih ya kan 23 lah hampir 4 tahun nih, Bu. 4 tahun ada pandemi juga kemarin jadi makin jarang ketemu. Bener. Nah, selama 4 tahun ini, Bud ya kan lu selain rumah tangga nih. Ya. Kita pengen tahu lu tuh sibuk apa sih, Bud ya? Sebenarnya kalau gue sih nggak jauh dari musik ya, biasalah buat sehari-hari tetap musik tuh harus sih. Kalau gue nggak bisa tuh sehari aja nggak mainin alat. Ya, terutama main gitar atau main bass tuh wajib. Selebihnya paling ya kerjaan dikit-dikit adalah buat ngebulin dapur aja. Nah, yang kalian bilangin kan Tangpol itu berdiri dari kesederhanaan. Kita tuh bukan orang-orang punya ya kan, cuma punya kemauan tinggi doang ya. Tapi kekurangan modal. Benar. Nggak usah digaris bawahi ya. Oke. Ya kita kemauannya tinggi banget sampai di luar ekspektasi orang lain ya, tapi nggak sesuai dengan kemampuan modal gitu ya. Makanya dukung kami, guys. Jadi lu masih tetap ya, Bud ya jauh dari musik ya. Kayaknya nggak bisa deh, dari dulu kan sampai sekarang kayaknya musik tuh nggak bisa lepas deh, bro. Oh iya ya. Terus gua mau juga nanya awal kita apa sih, Bud ya, awal apa ya? Coba nih. Ya kita nyetain aja dulu. Gua sama lu tuh awal kenal dari mana sih, Bud ya? Awalnya, Bud. Kita satu SMP. Waktu itu emang sebenarnya temen bolos sih. Ini jujur aja temen bolos gue. Kalau gue mau bolos,
Cuman dia bolosnya syariah bro, nggak macem-macem. Oh iya dong. Cuman ngajak main PS aja, udah. Akhirnya cocok lah ngobrolnya sama dia nih. Dari yang tadinya nggak kenal, main PS bareng, tiba-tiba ternyata dia seneng musik. Ya gue juga seneng. Di situ kita mulai belajar bareng. Kalau waktu itu kalau nggak salah, gue beli alat, beli gitar akustik yang gue lupa tuh harganya berapa. Ya gue kasih lihat ke dia juga tertarik bro. Akhirnya dia beli gitar baru, gitar akustik juga. Kita belajar bareng. Di situ mulai ya biasalah jadi musisi-musisi sok-sokan gitulah. Sok-sokan. Jadi awal gue kenal sama Budi itu waktu SMP ya kan. Terus Bener. kita juga belajar musik juga bareng ya kan, yang cuma sekedar gue cuma sebenarnya gue cuma bisanya nyanyi doang tuh, nyanyi juga gue nggak tahu intro, nggak tahu rap, gue menerobos aja tuh ya kan. Terus ada kajian lucu Buda, gue diajak rental nih kan, gue sama Budi mah taunya kalau ngerental tuh main PS ya. Ya, main itu, PS itu gokil tuh. Gue pikir diajak main PS tuh. Iya. Bud, ayo rental ya kan. Wah, gue mau. Aduh nih, waktu itu siapa yang ngajak nih? Yang ngajak tuh, ada yang ngajak kita kan? Abang lu sih. Iya, sebenarnya mah masih teman kita lah intinya. Gitulah. Ya. Jadi ajak, ayo ngerental yuk. Kata gue mah, oke lah kata gue, yuk gue semangat lah kata gue kan ngerental nih ya kan. Kata gue PS-nya mana nih kata gue, ya kan. Bud, kata gue, ini rental di mana sih? Di dalam, ntar nunggu lagi sejam lagi ya kan. Oh bener kan, gue mah udah main sejam gitu kan. Gue aja masuk tuh kata gue. Lah kata gue, weh mana rental PS ya kata gue. Lu kata nih abangnya si Budi ngomong, weh emang rental apaan ya kan? Ini mau ngeband kata gue kan, dikira gue mau nge-PS gitu. Justru waktu kita males ya. Ngapain sih kirain main PS, ternyata ternyata main musik. Rental itu nggak cuma PS. Gue baru tahu waktu itu ya. Dulu. Mungkin anak-anak 90-an tahun 2004-an tahu lah bahasa rental tuh apa ya. Senior kita tahu. Cuman waktu itu kita masih baru di dunia permusikan lah, jadi nggak tahu. Pas kita datang ke studio, ini apa sih kok nggak ada suara berisik PS gitu? Yang ada kok kayak gebrak-gebruk nih sih. Kayaknya salah tempat kita nih, salah yang ngajak nih salah. Tapi ternyata ya kita emang belum tahu waktu itu. Itu mungkin awal titik mulanya kita terjun di dunia musik. Iya. Kabupaten itu Buda. Itu dari nggak bisa banget loh main alat musik sampai sekarang. Ya sekarang juga tetap nggak bisa sih. Nah, kita memang bukan yang pro, kita mah cuma sok-sokan doang. Sok-sokan doang. Lebih banyak gayanya sih dibanding skillnya. Bener gitu ya. Oke Bud ya kan, kita itu selingan dikit lah gitu, selingan dikit yang gua flashback bro. Tapi khususnya mah nanti ada lah gitu kan. Ada. Nah, gini Bud ya kan, kan alhamdulillah nih Bud ya kan, Tangpol sekarang udah sedikit bisa berbicara lah, tapi belum terlalu banyak gitu. Alhamdulillah. Jadi selama lu nggak beraktivitas bareng Tangpol nih Bud ya kan, terus gua sama anak-anak nih itu ngejalanin tuh kayak event, terus nge-up lagi Instagram sebagainya, dan alhamdulillah ya beberapa udah tahu Tangpol sekarang Bud ya. Kesan lu gimana Bud dengan Tangpol yang sekarang nih gitu? Sebenarnya satu sih, waktu gue bukan mutusin vakum ya, waktu itu emang nggak bisa buat bareng gitu ya sama anak-anak Tangpol. Gue cuma nitip pesen sih ke Ardi sama temen-temen, lanjutin aja apapun yang terjadi. Tangpol tuh nggak boleh redup. Mau itu lo ngadain event kecil-kecilan, ya kalau bisa emang event gede. Yang terpenting sih lanjut terus. Terus gue denger sampai sekarang antusias temen-temen nih. Waduh, pokoknya makasih banget lah buat temen-temen Tangerang Volume yang masih ngikutin Tangerang Volume sampai sekarang. Gue seneng banget sih jujur aja bro. Senang banget sih ngedenger Tangerang Volume sekarang udah lumayan ya, subscribe-nya lumayan, yang komen juga lumayan. Jadi di pikiran gue adalah antusias anak Tangerang ternyata masih tinggi. Yang dari luar juga komen juga lumayan banyak sih, alhamdulillah banget. Terutama mungkin yang anak-anak Tangerang nih, makasih banget yang udah dukung channelnya Tangerang Volume, dukung aktivitas Tangerang Volume. Jujur sih senang banget ya, apalagi ya gue sih nggak bisa bilang founder ya, tapi ya emang kenyataannya kita dari nol. Tapi ya udah gitu. Intinya mah dari ngeband bareng. Ya dari ngeband bareng, terus nemu temen-temen yang klub juga yang lainnya. Intinya punya cita-cita tinggi buat jadi seorang anak band ya kan. Cuma ya nggak kesampean gitu. Ya ada aja. Akhirnya udah kalau dulu ya nggak cocok ya. Kalau dari dulu tuh kayak jalanin aja udah. Jalanin aja dulu, gampang deh ke belakangnya gimana, ke depannya gimana, yang penting jalanin aja dulu. Happy aja dulu, asik-asik aja dulu, nggak terlalu yang gua harus terkenal nih, gua harus gini. Enggak, yang penting gua punya band. Itu sih intinya, yang penting gua punya band. Emang dari band lah. Ya.
dari band gitu ya. Mm. Dari band kita punya teman, punya saudara ya kan. Kefilter juga yang mana teman, yang mana sahabat ya Gitu. Bud. Dari main band ini ya kan. Terus titik tilas Bud, anjing bahasnya titik tilas aja. Bener sih, bener tuh. Titik tilas nih Bud ya kan. Ah, titik kelas nih Bud ya, setahu lu nih Bud ya, setahu lu, alasan lu ya kan. Iya. Awal mula kenapa sih Tangpol bisa berdiri Bud ya kan, gue pengen tahu nih ya kan, walaupun gue udah mungkin sedikit tahu dulu ya, tapi kan mungkin kita harus nge-share nih ya kan, titik kilas dan alasan lu bisa gabung untuk berdiriin Tangpol gitu. Coba Bud, Sebenarnya ceritain, Bud. sebenarnya gini sih, kalau gua kan waktu itu emang kita udah berapa tahun ya ngeband, mungkin pasti dong ada titik jenuhnya. Di titik jenuh itu kita mikir, gua pribadi mikir gimana caranya kita nih bisa seenggaknya ngajak band-band dari yang khususnya Tangerang ya. Kita nggak menutup kemungkinan kok buat kota-kota lain ikut, cuman kita khususin buat Tangerang. Gimana caranya supaya ada band-band Tangerang yang gak kebingungan buat cari wadah gitu, nggak kebingungan cari panggung. Ya. Iya, media promosi. Iya, jadi kita bikin media promosinya gitu. Lu nggak cuman bisa ikut gabung secara gratis gitu sama kita juga videoin, kita juga bantu share, bantu naikin nama band lu gitu. Itu sih sebenarnya gue pengennya gitu. Kita tuh punya wadah buat musisi-musisi yang baru mulai nih, ataupun yang emang udah terjun lama gitu, cuman nggak punya wadah. Itu sih niatnya, pengen itu, nggak cuman kita main, tapi kita bisa bantu band-band lain juga buat naik. Itu sih pengennya. Gue juga pengen ada band dari Tangerang yang emang bisa bener-bener tembus ke industri permusikan Indonesia sih. Itu sih yang pengen banget di hati gue tuh, pengen ngeliat. Alasan utama gue itu. Berdirinya Tangpol Budi ya kan. Alasan Budi ya kan. Buat kenapa dia sepakat atau setuju buat ngediriin Tangpol ya kan. Jadi kita gue pribadi ya bro, ngalamin sendiri nih kita nih, waktu itu sempet kebingungan kita mau manggung tuh di mana, nyari acara hajatan, kita ke studio musik mana, kapan lu ulang tahun, studio musik lu kapan ulang tahun, kita pengen main. Itu kita sempet ngalamin ya bro. Terus apa Bud ya salah satu emang kenapa Tangpol harus berdiri Bud ya kan, mungkin kita juga ngeliat gini, apa sih, zaman dulu itu kalau mau manggung tuh ya nggak rahasia umum lah Bud ya. Kita harus bayar ya. Manggung nih gitu kan, 1-2 lagu, bener kan Bud ya? Nah terus habis itu ya sekedar manggung tapi nggak dapat apresiasi selanjutnya gitu. Dari pengalaman gua, Budi dan mungkin anak-anak lain tercetuslah di tahun 2017 ya emang berdirinya Tangpol tuh. Ya udah mentok kita sih anak band ini, bukan anak musik gue ini, kita yang suka ngeband itu udah ngeband nih, lu kan punya pengalaman gitu kan ya, terus tuh pengen tuh bisa berbagi ke next generasi kita lah ya, jadi kita mendapatkan panggung, wadah dan sebagainya, bener-bener bukan komersil, yang bener pure buat naikin band-band atau musisi-musisi Kabupaten Tangerang yang emang patut untuk kita support gitu. Ya dulu bayangin lo, sekarang udah enak lo, ada sekarang enak Bud ya, udah ada kafe, terus enak banget sekarang. Ada media platform dan sebagainya ya kan, media promosi sebagainya. Kalau dulu mah susah banget, lu pengen manggung aja harus nunggu acara kampung mana nih, mau acara Agustusan ya, udah acara Agustusan bayar lagi ya kan. Regis lo bro, terus dikocok Bud ya, dikocok namanya, dikumpulin ya kan, teknologi dikocok ya kan, minimal 2 lagu lo, nggak boleh lebih ya kan. Dulu ya di situlah ya kan alasannya, yang kata Budi benar, gue tuh pengen, dia kata Budi juga pengen ngasih wadah, ngasih promote, terus mengapresiasi musik-musik Kabupaten Tangerang, bener banget gitu, biar nggak putus nih ya kan, nggak susah gitu. Makanya ya itulah Budi tuh alasannya kayak gitu. Ya udah, gue setuju nih, ayo kita diriin salah satu kayak komunitas Budi ya, awalnya komunitas gitu kan. Akhirnya udah kita ya nanya apa share atau ke yang lain sebagainya lah, yang sepakat. Dan itu mungkin yang gue tanyakan ke Budi alasan dan kenapa sih dia tuh tujuh atau ngiyahin berdirinya Tangpol. Ya itulah alasan Budi tadi. Intinya bisa jadi tempat buat tukar pikiran juga bro. Kita nggak melulu harus selalu main musik kok. Kalau emang lu pengen tukar pikiran tentang musik, ya ngobrol-ngobrol seputar musik lah. Di luar musik juga bisa. Tapi kita bener-bener emang niatnya ya itu tadi, merangkul semua musisi, khususnya musisi Tangerang. Apalagi yang mau naik nih, butuh wadah, oke bro, join bareng kita gitu loh.
Emang sih kalau utamanya Tangpol emang lebih ke musik Bud ya. Ya, Tapi sebenarnya Tangpol itu luas. luas. Ya, Luas banget. makanya ya nanti adalah khusus ngebedah kenapa sih namanya Tangerang Polum Nah, beda. itu tuh penting tuh. Patut ditunggu ya. Oke. Kenapa sih namanya Tangerang Polum Oke. gitu. Gue juga penasaran inti di makna itu tuh apa gitu. Meskipun ya ponder-ponder tapi kadang Tangerang Beda-beda Polum tuh versi, makanya gue versinya tanyain beda-beda masing-masing nih. gitu Pertama ya ya. gue tanyain alasan masing-masing dulu kenapa ikut diberikan Tangerang Polum itu alasannya dulu. Ya, Nanti kan anak-anak pasti bertanya nih ya kan kenapa sih Tangerang kenapa Polum Tangerang namanya, Polum? kenapa Iya. sih nggak ini. Nah itu nanti ada sesi khususnya Gue ya. juga nungguin tuh season itu, gue nungguin tuh. Tunggu ya, sabar ya. Nah sekarang mah gue tuh pengen kenalin sahabat gue founder Oke. Tangpol, alasan dia ikut serta atau iya nyahin buat berdirinya Tangpol ya kan tadi udah diituin. Terus mungkin Bud, lu bisa ngasih pesan-pesan nih buat anak generasi sekarang nih yang dibaratnya bahasanya generasi Z nih ya kan, terutama buat anak-anak Kabupaten Tangerang Iya. khususnya kita nih, tempat kita di Tiga Raksa nih ya kan. Eh, Pesan lah buat temen-temen Gen Z ini ya yang suka bermain musik atau yang belum atau mau beranjak Iya. ke dunia musik Bud ya kan. Kalau gue sih gini ya, maksud gue lu jangan pernah berhenti berkreasi sih. Apapun keadaannya, kalau lu emang suka sama musik, lu nggak usah takut bro, berkarya aja dulu. Masalah lu dianggap gagal atau lu berhasil itu nggak terlalu penting. Yang penting lu berkreasi dulu, lu punya sesuatu yang bisa lu banggakan, lu bisa pamerin ke teman-teman lu. Jangan berhenti berkarya lah intinya, apalagi di musik. Dalam keadaan apapun ya tetap bermusik lah bro. Nggak harus lu jadi yang terkenal, nggak harus. Yang penting lu bisa menghibur orang lain aja udah cukup. Itu sih. Kalau misalnya nanti dapet cuan ya itu alhamdulillahnya bro, itu bonusnya gitu. Ya. Oke. Jadi jangan berhenti berkreasi Nah, gitu kalau aja gue sih. sih nitip pesan lagi Bud ya, Oke. jadi musik itu jangan bunglon. Nah, bener Tapi tuh. Setuju gua. untuk mempelajari semua musik itu Ya. juga wajib juga ya. Tapi Wajib. intinya lu harus punya karakter yang jangan jadi bunglon aja intinya mah. Karena kita pernah ngalamin ya kan, dibunglonin sama temen seband kita. Gak enak tuh. Gak enak banget ya, kita pede ya kan, ada yang sama kita tiba-tiba berubah. Nah, bayangin tuh, lu, bayangin. nanti tuh ada ceritanya lagi ya. Next cerita tuh ada nanti ceritanya, tenang. Oh ya, Kita bedah semua. Intinya yang kedua, musisi bunglon. Bisa jadi tagline-nya ya, musisi bunglon tuh. Ya. Jadi intinya gitu, jangan berhenti berkarya lah, khususnya buat musisi-musisi Tangerang nih. Kita bisa ya sebut musisi ya, karena siapapun lu asalkan lu bermain musik, lu bisa kok disebut musisi. Jadi terus berkaryalah gitu. Jangan berhenti berkarya dan berkreasi, udah itu aja. Kreasi. Terus pertama kita harus kompakin, ya kan? Nomor satu tuh. Kompakin, silaturahmi antar pemain musik atau musisi Kabupaten Tangerang harus kompak, ya kan? Karena apa? Ya masa Bandung, Jogja, Jakarta bisa kompak, ya kan? Kita juga harus kompak, ya kan? Jangan saling menjatuhkan atau merasa oh gue tuh lebih jago atau dia bukan level gue, nggak gitu bro. Kalau industri musik Tangerang pengen maju ya kita juga harus kompak, harus merangkul yang udah di atas, merangkul yang di bawah, terus yang di bawah udah mulai menaik, merangkul lagi yang juniornya. Betul. Begitu. Terus juga. Satu, gue titip pesan buat musisi-musisi, jangan pilih-pilih event. Oke? Lu jangan nunggu event besar yang itu cuma ada sekali, lu menghilangkan event-event yang ibaratnya kecil tapi dia continue. Nah, kenapa? Event kecil tapi continue itu media promosi lu yang paling efektif daripada lu nunggu event besar sama sekali lu belum bisa main di event besar gitu. Belum tentu event besar itu naikin pamor lu. Oke, itu beda. Bener banget tuh. Jadi jangan pilih-pilih panggung lah, katakanlah gitu ya. Nggak usah pilih-pilih panggung. Lu merintis dari bawah terus lu bisa sukses di atas tuh lebih keren bro gitu. Tenang aja, kalau lu usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Pasti kalau lu emang dari awal udah niat mau ngejalanin cara lu bermusik atau selera lu bermusik, insya Allah pasti ketemu kok jalannya gitu. Jadi nggak usah pilih-pilih panggung, yang kecil hajar, yang gede apalagi gitu. Nah, intinya kalian nggak usah ngedengerin dari orang siapa. Apa bahasanya Bud ya? Apa ya? Intinya nggak usah denger kata-kata orang yang minor lah. bukan, gitu. bukan Apa? itu. Apa? Jadi intinya gini, wejangan atau pesan itu jangan dilihat dari siapa orangnya. Oh iya, oke. Gitu. Oke, Ya maksudnya kan? ke situ. Ngerti kan semua? Oke. Intinya gitu. Iya. Ya kita sadar, gua Ardi, Budi bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan orang yang ibaratnya
terkenal atau sebagainya ya kan. Cuma kita punya rasa ingin musisi-musisi Kabupaten Tangerang ya kan Memajukan lah, seenggaknya membantu mereka untuk punya wadah ya, gitu. gitu. Karena apa? Kata-kata bagus atau pesan bagus itu bisa siapa aja ya kan. Bener. Yang penting itu bagus untuk kita harus terima dan kita harus menjalankan gitu. Ambil yang buruk, ambil yang baik, buang yang buruk, itu aja. Begitu. Oke. Bud ya, penutup dong, penutup. Apa nih? Ya tadi gitu. Pokoknya jangan berhenti berkreasi, semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan berpikir gua di musik ini nggak menjanjikan atau apa. Jalanin aja dulu, bro. Yang gue bilang tadi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Nah, terus buat anak-anak tampol lainnya, Bud. Tetap solid sih ya, maksud gua kalau ada event gak ada event, kopdar bareng, ngumpul bareng, silaturahmi sih nomor 1, bro. Oke? Oke, Bud. Thank you banget ya, Bud ya. Iya, gue juga makasih nih tiba-tiba datang ke sini, gue ditodong nih. Oke, jadi nggak ada persiapan sama sekali nih. Sorry banget nih ya, agak gelap gimana gitu karena gue nggak ada persiapan. Ala kadar aja ya. Sorry banget. Oke. Terus kalau anak-anak tampol nih, Bud, anak tampol yang apa? Gue panggilnya kawan-kawan tampol ya. Iya, kawan tampol pengen tahu lu ada akun Instagram, Bud, yang bisa dikasih tahu buat temen kawan-kawan tampol. Instagram gue Budi Setiawan, one-nya pakai bahasa Inggris ya. One, jadi Budi Setiawan itu Instagram gue. Nah, itu Instagramnya Budi. Ya, kalau Facebook Budi Ryan itu Facebook gua. Ya udah, kalau yang lain kayaknya gua nggak main deh, bro. Gak ada TikTok kita. Sorry, kita belum bikin TikTok. Kalau YouTube kita nebeng aja deh di Tangerang Volume ya, boleh ya. Benar. Oke, bro ya, nanti ya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Bud ya. Oh, pasti kan? harus. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Nah, itulah ini bincang-bincang secara pendek ya kan. Gua sama sahabat gua, founder Tangpol juga ya kan, udah lama nggak ketemu. Nah, kita fokus bareng ini walaupun nggak lama, tapi intinya gue pengen saya tahu nih beberapa alasan pendiri Tangpol mendirikan Tangpol. Berarti ada season lain nih nanti, yang lain juga kena nih. Yang lain juga ada. Wah, mantep nih, patut ditunggu nih kalau pengen tahu siapa aja di Tangerang Volume nih. Nah, mantep. Begitu ya, kalau buat kalau udah tahu kan, ini salah satu alasan dari Budi founder Tangpol mendirikan Tangpol. Terus tadi juga ada pesan-pesan buat teman-teman musisi Kabupaten Tangerang, khususnya buat generasi Gen Z Kabupaten Tangerang dari Budi ya kan gitu. Semoga bisa bermanfaat ya kan, bisa dijalankan ya kan, buat pegangan juga ya kan gitu. Nah, oke. Buat sekali lagi gue terima kasih buat teman-teman atau kawan-kawan Tangpol yang udah ngeliat video. Makasih banget. Podcast dadakan yang belum ada headline-nya ya. Tapi intinya namanya Tangerang Podcast lah ya. Bukan Tangerang Podcast, Tangpol Podcast lah. Oke. Intinya gue belum punya nama sih ini. Nama aja masih dicari, bro. Masih nama ya. Sabar ya. Kita mengalur aja, Bud ya. Ya, biar mengalir aja. Oke lah. Makasih banget ya buat teman-teman yang masih dukung Tangerang Volume dan dukung terus ya channelnya juga. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tangpol. So